Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dito Fausdari dengan NPM 20570510009. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan perihal tugas dari mata kuliah pengantar organisasi komputer yang diampu oleh Bapak Feby Eka Febriansyah. Pada tugas pertama, yaitu evolusi komputer dan perkembangan mutakhir teknologi CPU, saya akan membahas di dalam buku pengantar organisasi komputer yang telah dikirimkan oleh Bapak Feby, yang terdapat pada bab 2, yaitu evolusi dan kinerja komputer. Bisa kita lihat pada sejarah singkat komputer, yaitu generasi pertama tabung vakum pada tahun 1945 sampai 1955, yang bernama ENIAC, atau bisa merupakan singkatan dari Electronic Numerical Integrator and Computer. Pada tahun 1946 dirancang dan dibuat oleh John Mauchly dan John Presper Eckert di Universitas Pennsylvania. Merupakan komputer digital elektronik untuk kebutuhan umum pertama di dunia. Jadi di sini ENIAC dibuat di bawah lembaga Army's Ballistic Research Laboratory atau BRL, sebuah badan yang bertanggung jawab dalam pembuatan jarak dan tabel lintasan peluru kendali senjata baru. Sebelumnya, tugas ini dilakukan oleh kurang lebih 200 personil dengan menggunakan kalkulator untuk menyelesaikan persamaan matematis peluru kendali yang memakan waktu lama. Di sini dijelaskan bahwasanya ENIAC mempunyai berat yang sangat berat, yaitu 30 ton, dan bervolume 15.000 kaki persegi serta berisi lebih dari 18.000 tabung vakum. Di sini kita bisa mencari bagaimana gambar ENIAC. Nah, di sini terdapat beberapa gambar ya tentang ENIAC itu, bagaimana, kenapa dia bisa berat sekali, dan bervolume 15.000 kaki persegi serta berisi lebih dari 18.000 tabung, karena bentuknya sangat besar, berbeda dengan komputer seperti saat ini. Daya listrik yang dibutuhkan sebesar 140 kW, kecepatan operasi mencapai 5.000 operasi penambahan per detik. Pada saat itu ENIAC masih merupakan mesin desimal. Representasi data bilangan dalam bentuk desimal dan aritmatiknya dibuat dalam bentuk desimal. Memori terdiri atas 20 akumulator yang masing-masing akumulatornya mampu menampung 10 digit desimal. Setiap digit dipresentasikan oleh cincin yang terdiri atas 10 buah tabung vakum. Mesin ini memiliki kekurangan, yaitu masih manual pemrogramannya itu dengan metal switch atau kita biasa bilangnya itu seperti saklar, memasang dan menanggalkan kabel-kabelnya. ENIAC selesai pada tahun 1946, sejak proposal diajukan tahun 1943, sehingga tahun 1946 merupakan gerbang bagi zaman baru komputer elektronik. Nah, ini merupakan gambar John van Neumann, seorang ahli matematika yang merupakan konsultan pembuatan ENIAC pada tahun 1945, mencoba memperbaiki kelemahan ENIAC dengan rancangan komputer barunya bernama EDVA, atau merupakan singkatan dari Electronic Discrete Variable Computer, dengan konsep pemrograman tersimpan atau stored program concept. Tahun 1946 komputer dengan stored program konsep dipublikasikan ke halayak ramai, yang kemudian dikenal dengan komputer IAS atau Computer of Institute for Advanced Studies. Komputer IAS, atau bisa kita bilang aja komputer IAS. Struktur komputer IAS terlihat pada gambar 2.1, yaitu gambar ini. Terdiri dari memori utama. Memori utama di sini kita bisa lihat di bagian sebelah kiri gambar ya.
dia bentuk persegi panjang tinggi. Lalu ada gunanya memori utama itu untuk menyimpan data maupun instruksi. Lalu struktur yang kedua yaitu arithmetic logic unit, atau bisa kita singkat menjadi ALU, untuk mengolah data biner. Nah, di gambarnya kita bisa melihat di bagian tengah yang di persegi di atas ini, gunanya untuk mengolah data biner. Oke, kita lanjut ke struktur berikutnya, yaitu control unit, untuk melakukan interpretasi instruksi di dalam memori sehingga adanya eksekusi instruksi tersebut. Control unit kita bisa lihat di sini, di bawahnya arithmetic logic unit, atau kita bisa sebut ALU. Di bawahnya ada control unit. Lalu ada I/O untuk berinteraksi dengan lingkungan luar. Bisa dilihat pada bagian yang paling kanan ada persegi panjang dengan tulisan equipment atau hardware. Memori terdiri dari 1000 lokasi penyimpanan yang disebut word. Word terdiri atas 40 binary digit atau bit. Data maupun instruksi disimpan dalam memori ini, sehingga data maupun instruksi harus dikodekan dengan bentuk biner. Nah, pada gambar 2.2 ini ada format memori iOS, atau bisa kita bilangnya OP code. Di sini ada tulisan setiap bilangan terdiri atas sebuah bit tanda dan 39 bit nilai. Bisa kita lihat di sini ada instruksi kiri dan instruksi kanan. Di sini ada OP code, ada alamat, ada OP code, ada alamat. Nah, di sini kan tertulis atas sebuah bit tanda dan 39 bit bilangan. Di sini ada dimulai dari 0 dan diakhiri dengan 39. Lalu struktur detail komputer iOS disajikan pada gambar 2.3 ini di sini. Gambar ini menjelaskan bahwa baik unit kontrol maupun ALU berisi lokasi-lokasi penyimpanan yang disebut register, yaitu ada MBR atau Memory Buffer Register, ada MAR atau Memory Address Register, ada IR atau Instruction Register, ada IBR atau Instruction Buffer Register, ada PC, Program Counter, ada AC, akumulator, dan MKey, Multiplier Quotient, ada data transfer, Unconditional Branch dan Conditional Branch, serta Arithmetic dan Address Modifier. Sini bisa dilihat gambar yang sangat kompleks. Di sini merupakan arithmetic logic unitnya, yang di sini tadi ada akumulator atau kita sebut AC, ada multiplier quotient. Kalau di bawahnya ada arithmetic logic circuit, ada MBR. MBR itu adalah memory buffer register. Terus di sini ada IBR atau instruction buffer register. Di sini ada IR atau instruction register. Ada PC, ini PC, program counter. Ada MAR atau memory address register. Ada control circuits. Nah, dari IBR, PC, IR, MAR, control circuits ini masuk di bagian program control unit ya. Lalu di sini ada main memorinya dan ada input output equipment. Lalu komputer komersial pada tahun 1950 dianggap sebagai tahun kelahiran industri komputer dengan munculnya dua buah perusahaan yang saat ini mendominasi pasar, yaitu Sperry dan IBM. Pada tahun 1947, Eckert dan Mauchly mendirikan Eckert-Mauchly Computer Corporation untuk memproduksi komputer secara komersial. Komputer pertama yang mereka hasilkan adalah Univac.
VAC-1 atau Universal Automatic Computer. Ini VAC-1 menjadi tulang punggung perhitungan sensus tahun 1950 di USA, dan unit VAC-2 yang memiliki kapasitas memori lebih besar dan kinerja yang lebih baik diluncurkan pada tahun 1950. Mulai saat itu, perusahaan telah mengembangkan produk-produk baru yang kompatibel dengan produk sebelumnya sehingga pangsa pasar konsumen mereka tetap terjaga menggunakan produknya. Lalu IBM pun tidak mau kalah dengan mengeluarkan produk mereka yang akhirnya mendominasi pangsa pasar bisnis saat ini. Seri IBM pertama adalah seri 701 tahun 1993 dan terus berkembang menjadi lebih baik hingga sekarang. Kita masuk ke generasi kedua, yaitu transistor pada tahun 1955 sampai 1965. Transistor ditemukan di Bell Labs pada tahun 1947 dan tahun 1950 telah meluncurkan revolusi elektronika modern. IBM sebagai perusahaan pertama yang meluncurkan produk komputer dengan transistor sehingga tetap mendominasi pangsa pasar komputer. NCR dan RCA adalah perusahaan yang mengembangkan komputer berukuran kecil saat ini, kemudian diikuti IBM dengan mengeluarkan seri 7000-nya. Dengan adanya transistor, membuat hardware komputer saat ini makin cepat prosesnya. Memori makin besar kapasitasnya, namun makin kecil bentuknya. Generasi 2 ini juga terdapat perubahan perkembangan pada ALU yang makin kompleks. Lahirnya bahasa pemrograman tingkat tinggi maupun terjadinya software sistem operasi seperti contoh sistem operasi yaitu ada Windows, ada Linux, ada Mac untuk Apple, dan lahirnya bahasa pemrograman tingkat tinggi itu bisa ada JavaScript, ada Python, ada C++, ada C, ada Next.js, dan lain-lain. Generasi kedua juga ditandai munculnya Digital Equipment Corporation atau DEC tahun 1957 dan meluncurkan komputer pertamanya yaitu PDP-1. Komputer ini sangat penting bagi perkembangan komputer generasi ketiga. Nah, kita bisa lihat pada tabel ini ada kecepatan generasi komputer. Di Gen 1, gen pertama tahun kelahiran komputer 1946-1957 dengan teknologi tabung vakum, kecepatan operasinya hanya 40.000 per detik. Lalu di generasi kedua ada 1958 sampai 1964, itu yaitu transistor teknologinya dengan kecepatan 200.000 per detik, sudah lumayan berkembang pesat dari 40 ke 200. Lalu generasi ketiga pada tahun 1965 hingga 1971 yaitu dengan teknologi small and medium scale integration bertambah lebih jauh lagi menjadi 1 juta operasi per detik kecepatannya. Lalu pada generasi keempat yaitu 1972 hingga 1977 ada large scale integration dengan 10 juta per detik kecepatannya. Dan yang generasi kelima ini hingga sekarang ya 1978 hingga sekarang 2025 ini very large scale integration teknologi dengan kecepatan 100 juta operasi per detik. Sangat jauh ya perbedaannya dari tahun ke tahun. Lalu kita akan membahas IBM 7094. Komputer ini diluncurkan pada tahun 1962. Kemajuan IBM 7094 adalah adanya Instruction Backup Register yang berfungsi membuffer instruksi berikutnya. Efeknya komputer akan lebih cepat prosesnya. Unit kontrol mengambil 2 word yang berdampingan dari memori untuk sebuah pengambilan instruksi, kecuali bila terjadi pencabangan. Kemajuan IBM 7094 lainnya adalah adanya multiplexer untuk memultiplex data channel atau saluran data. Multiplexer berfungsi sebagai central switch data yang akan diproses dalam CPU. Pada gambar 2.5 merupakan konfigurasi IBM 7094. Bisa dilihat diawali dari di bagian sebelah kiri ada CPU, multiplexer, dan memori. Lalu dari multiplexer ini kita bisa melakukan cabang ke data yang pertama, data yang kedua, data yang ketiga, data yang keempat, lalu bisa kembali lagi ke multiplexer ini. Lalu ada generasi ketiga yaitu Integrated Circuits pada tahun 1965 hingga 1980. Bisa kita lihat di sini. Integrated Circuits atau IC itu merupakan penggabungan komponen-komponen elektronika dalam suatu paket. Dengan ditemukannya IC ini semakin mempercepat proses komputer
kapasitas memori makin besar dan bentuknya semakin kecil. Pada tahun 1964 dikeluarkan IBM System 360 yang menggunakan teknologi IC. Dalam satu dekade IBM menguasai 70% pasaran komputer, sehingga 360 merupakan kelompok komputer pertama yang terencana. Banyak model dalam arsitektur 366 ini dan saling kompatibel. Karakteristik komputer kelompok ini yaitu ada yang pertama, set instruksi mirip atau identik. Dalam kelompok komputer ini berbagai model yang dikeluarkan menggunakan set instruksi yang sama sehingga mendukung kompatibilitas sistem maupun perangkat kerasnya. Lalu karakteristik yang kedua, sistem operasi mirip atau identik. Lalu yang ketiga ada kecepatan yang meningkat. Lalu yang keempat ada ukuran memori yang lebih besar, dan yang terakhir adalah harga yang meningkat. Semakin tinggi modelnya maka harganya semakin mahal. Ada karakteristik penting kelompok sistem 364. Ukuran memori ya KB. Model 30 hanya 64 KB, selanjutnya ada 25 model 40256 KB. Model 50 itu sama dengan model 4056, dan model 65 sama 75 ini sama ukuran memori yang 512 KB. Laju data dari memori 0,5 MB, 0,8 MB, 2,0 MB, dan model 6575 ini 8,0 MB dan 16,0. Lalu ada prosesor cycle time atau pi per detik. Model 31 pi per detik, model 40 0,625 pi per detik, model 50 0,5 pi per detik, model 65 0,25 per detik, model 75 dan 0,2. Jumlah maksimum data channel. Model 30 hanya 3 data channelnya, model 40 hanya 3 juga, model 50 ada 4, bisa bertambah 1 data channelnya. Kalau model 65 dan model 75 itu bisa 6 maksimum data channelnya. Data max per channel hanya 250 model 30 per 1 channel. Model 40 bertambah jadi 400 per channel. Model 50 menjadi 800 per channel, model 65 dan model 75 menjadi 1250 per channel. Pada tahun yang sama, saat IBM mengeluarkan sistem 360, meluncurkan diisi PDP-8. Komputer ini memiliki keunggulan bentuknya yang kecil sehingga sangat fleksibel digunakan. PDP-8 juga memiliki varian-varian yang modelnya sama dengan IBM System 360 untuk menyesuaikan kebutuhan pelanggannya. Dengan hadirnya PDP-8 ini membawa diisi sebagai perusahaan menyuplai komputer mini terbesar, membawa diisi sebagai pabrik komputer terbesar kedua setelah IBM. Lalu kita masuk ke generasi keempat, Very Large Scale Integration. Di sini tahunnya masih ada tanda tanya karena mungkin digunakan sampai saat ini, 1980 sampai dengan sekarang. Ada keempat, perkembangan generasi komputer ditandai adanya VLSI. Paket VLSI dapat menampung 10.000 komponen lebih per kepingnya dengan kecepatan operasi mencapai 100 juta operasi per detik. Masa-masa ini diawali dengan peluncuran mikroprosesor Intel seri 4004. Mikroprosesor 4004 dapat menambahkan 2 bilangan 4 bit dan hanya dapat mengalihkan dengan cara pengulangan penambahan. Memang masih primitif, namun mikroprosesor ini enggak. Ini tonggak perkembangan mikroprosesor canggih saat ini. Tidak ada ukuran pasti dalam melihat mikroprosesor, namun ukuran terbaik adalah lebar bus data, jumlah bit data yang dapat dikirim lalu diterima mikroprosesor. Ukuran lain adalah jumlah bit dalam register. Lalu ada perancangan kinerja. Kinerja sebuah sistem komputer merupakan hasil proses dari seluruh komponen komputer ya, melibatkan CPU, memori utama, memori sekunder, bus, peripheral. Dari segi perkembangan program aplikasi pun sangat menakjubkan. Aplikasi desktop yang hampir memiliki semua sistem komputer saat ini meliputi ada pengolahan citra, pengenalan voice atau pembicaraan, video conference, ada multimedia, ada transfer data.
Peningkatan kinerja mikroprosesor ini telah berlanjut tidak kenal henti dengan berbagai teknik yang telah dikembangkan. Di antaranya ada branch prediction, yaitu teknik di mana prosesor memungkinkan mengamati terlebih dahulu di dalam software dan melakukan prediksi percabangan atau kelompok instruksi yang akan dieksekusi berikutnya. Lalu ada data flow analysis, di mana proses akan menganalisa instruksi-instruksi yang tidak tergantung pada hasil atau data lainnya untuk membuat penjadwalan yang optimum dalam eksekusi. Lalu ada speculative execution, dengan modal prediksi cabang dan analisis data, maka prosesor dapat melakukan eksekusi spekulatif terlebih dahulu sebelum waktunya. Bisa dilihat pada gambar 2.8, itu adalah gambar grafik perbandingan kecepatan mikroprosesor dan memori. Terdapat beberapa metode untuk mengatasi masalah perbedaan kecepatan ini ya. Yang pertama ada meningkatkan jumlah bit yang dicari pada suatu saat tertentu dengan melebarkan DRAM dan melebarkan lintasan sistem busnya. Lalu ada mengubah antar muka DRAM sehingga lebih efisien dengan menggunakan teknik cache atau pola buffer lainnya dalam keping DRAM. Lalu ada meningkatkan bandwidth interkoneksi prosesor dan memori dengan penggunaan hierarki bus-bus yang lebih cepat untuk buffering dan membuat struktur aliran data. Ada di sini kita kemudian ada contoh evolusi komputer ya. Yang pertama itu ada Pentium. Itu series Pentium ini lumayan banyak ya. 8080 keluar tahun 1972, ada 8086 dikenalkan pada tahun 1974. Ada 80286 tahun 1982, 80386 tahun 1985, 8486 tahun 1989, lalu masuk berubah menjadi Pentium pada tahun 1993, Pentium Pro 1995, Pentium 2 1997, Pentium 3, lalu ada Pentium 4 berubah menjadi Titanium. Lalu kita akan membahas PowerPC. PowerPC dia project sistemnya dimulai pada tahun 1975 oleh IBM pada komputer Muni seri 801. Dari pertama ini hanya prototipe, seri komersialnya adalah PCRT yang dikenalkan tahun 1996. Lalu pada tahun 1990 IBM mengeluarkan generasi berikutnya, itu IBM RISC sistem 6000 yang merupakan mesin RISC Superscalar Workstation. Lalu saat ini terdapat 4 kelompok Power RC, yaitu ada 601, 603, 604, 620, 740, 750 serta G4. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.